kayaknya masih kurang kompak nih. Iya, masih kurang kompak. Kita ulangi sekali lagi, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan untuk kita semua di pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Kurang kenceng. Kalau kita bilang selamat pagi, jawabnya pagi, luar biasa. Oke? Kita coba. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah yang karenanya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati kepada Bapak Ketut Supena selaku Kepala STBL Bekasi, yang kami hormati Bapak Bambang Giantara selaku Kepala Bagian Tata Usaha di STPL Bekasi, yang kami hormati Ibu Serapina Tiurmaida Eksos MPD MIKOM selaku Ketua Acara Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini, sekaligus juga dosen kita di mata kuliah kreativitas ini. Yang kami hormati Bapak Dr. FX Suyut Margono SH MHom FCIARB selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Empu Tantular. Yang kami hormati Ibu Dr. Ina Hiliani SHMH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Empu Tantular. Yang kami hormati Bapak Pak Iman Pardede SEMS selaku PLT Dekan Fakultas Ekonomi sekaligus Kaprodi Ilmu Manajemen Empu Tantular. Yang kami hormati Bapak Dr. Andus Bolean Silalai MM selaku Prodi Ilmu Manajemen. Yang kami hormati Bapak Insinyur Raden Mas Witardi Gondo Warsito MKOM selaku Prodi Ilmu Teknik Elektro. Yang kami hormati Obelian SHMM selaku Prodi Ilmu Manajemen. Yang kami hormati Emmanuel Montero SEMM selaku Prodi Ilmu Manajemen. Terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu dosen yang sudah hadir untuk mensupport kegiatan pengabdian masyarakat pada pagi hari ini. Lalu kami juga menghormati untuk Bapak dan Ibu motivator yang kami hormati Ibu Serapina Tiurmaida Eksos MPD MIKOM, yang kami hormati Bapak Insinyur Rodear S Pasaribu MSI, yang kami hormati Bapak Dr. Handes Insinyur Edison Hamanurung ST MM MH, yang kami hormati Bapak Edi Suprianto SHMH, yang kami hormati Bapak Raston Sitio SEMM, yang kami hormati Ibu Juniper Dem Panjaitan SHMH. Dimohon para hadirin berdiri sejenak. Mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan diiringi oleh rekan kita dari tunanetra. Untuk waktunya dimohon untuk hadirin semua agar berdiri. Ya, silakan.
Terima kasih, silakan duduk kembali untuk menghadiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin walhamdulillah, sebelum kita mulai acara ini kita berdoa. Bagi yang beragama non-muslim, kami mohon berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, dan yang beragama Islam kami akan memanggilnya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajmain. Walhamdulillahil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan bi ni'mati wa yakunu mazidah. Rabbana falakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa para pemimpin kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkau maha pengasih lagi maha penyayang, Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kelancaran pada acara ini ya Allah. Di hari ini kita berkumpul, bertemu, bersilaturahim ya Allah. Ridhoilah kami semua ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkau maha perkasa, Engkau maha melindungi kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tunjukilah kami kepada jalan yang benar, jalan yang Kau ridho ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita doakan mudah-mudahan dikabul oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Sonaji yang sudah menyampaikan doa pada pagi hari ini. Acara selanjutnya sambutan dari Ibu Serepinatiur Maida, Esos MPD MIKOM selaku Ketua Pelaksana yang diwakili oleh Murniati Tumanggor selaku Koordinator Umum. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi kepada seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan karunia-Nya kita semua masih diperkenankan untuk berkumpul di tempat ini. Yang terhormat Bapak Ketut Sukuna selaku Kepala STPL Bekasi, Bapak Bambang Giantara selaku Kepala Bagian Tata Usaha STPL Bekasi, Bapak Payaman Partede SEMM selaku PLT Dekan Fakultas Ekonomi sekaligus Prodi Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Empu Tantula, Bapak Dr. FX Suyut Margono SH MHUM PCIAMB selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Empu Tantula, Ibu Dr. Rina Heriani SH MH selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Empu Tantula, Ibu Serepinatiur Madina SS KOS MPD MIKOM selaku Ketua Pelaksana sekaligus mengisi motivasi untuk kita semua, Bapak Dr. Andus Insinyur Edison H. Manurung STMM MH selaku Kepala LPPM Universitas Empu Tantula dan dosen ilmu teknik sipil sekaligus motivator pada pagi hari ini. Bapak Edi Supriyanto SH MH selaku perwakilan dari Solusindo Kreatif Konsultan sekaligus motivator pada pagi hari ini. Bapak Insinyur Roda S. Pasari SSI selaku motivator, Bapak Rastor Sitio SEMM selaku motivator, Ibu Juniper Dame Panjaitan SH MH selaku motivator, Bapak Dr. Rambus Bolea Silalai SEMH selaku dosen Prodi Ilmu Manajemen, Bapak Oberlin SH
dosen Prodi Ilmu Manajemen, Bapak Emmanuel Montero SE MM selaku dosen Prodi Ilmu Manajemen, Bapak Insinyur Raden Mas Witardi Gondowarsito MKom selaku dosen Prodi Ilmu Teknik Elektro, Bapak Ibu pendamping yang sudah berkenan membantu pengabdian masyarakat ini, dan Bapak Ibu dosen yang sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami, serta seluruh saudara-saudara kami dari disabilitas netra, opa, oma, lansia, dan saudara-saudara kami dari ODGJ. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada hari ini. Kami laporkan bahwa kegiatan ini dapat terselenggara dengan adanya kerjasama antara Universitas Empu Tantulak dengan STPL Bekasi, Solosindo Kreatif Konsultan Serikat Pekerja Dosen Karyawan Universitas Empu Tantulak, dan Wardah Kosmetik. Terima kasih kepada seluruh panitia dan undangan yang telah hadir. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka berbagi itu indah dan kreativitas itu karya nyata. Terima kasih juga kepada pihak STPL Bekasi yang telah memfasilitasi acara ini. Demikian laporan kami sebagai ketua pelaksana. Semoga acara ini dapat berjalan sampai selesai dengan baik. Semoga sukses dan semangat terus. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Selamat pagi Bapak Ibu dan adik-adik saya yang hadir di tempat ini. Biarlah Tuhan Semata yang selalu melindungi dan memberikan berkah kepada Bapak Ibu. Sebelum saya menyampaikan sepatah dua kata dan mungkin langsung memberikan beberapa motivasi kepada Bapak Ibu, izinkan saya mengucapkan terima kasih ke panitia yang mengundang saya ada di sini, dan juga kepada Ibu Serepina. Mana ini Ibu Serepina? Nah, ini yang selalu, saya nggak tahu kenapa selalu saya memang diundang. Dan juga kepada para struktural dan dosen Universitas Butangkular, terima kasih atas dukungan. Bapak Ibu bisa hadir di sini memberikan motivasi. Karena kita ketahui bahwa disabilitas di Indonesia itu dilindungi oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dan kebetulan bulan September kemarin salah satu dari komisioner nasional disabilitas memberikan materi ke yang bukan disabilitas, berarti terobosan yang bagus, yaitu Bapak Jona Amandamani. Beliau penyandang tunanetra, tapi dengan begitu baik. Ternyata sebenarnya orang yang memang memiliki keterbatasan bisa memberikan motivasi ke orang yang sempurna diciptakan Tuhan. Jadi saya ketika itu kebetulan acara itu dibuka oleh presiden kita di salah satu universitas di bulan September kemarin. Beliau Pak Jona membuka hati dan pikiran orang yang tidak memiliki kekurangan. Jujur Bapak Ibu, saya datang ke tempat ini, saya harus mengorbankan yang namanya uang ya. Kita hidup, bekerja, tentu hasil akhirnya kan bisa kita dapat sesuatu untuk menyambung hidup kita. Jujur seharusnya saya menguji
di salah satu LSP itu ada 30 orang. 30 orang itu kalau dikalikan 700.000 itu berapa duit Bapak Ibu? Itu saya harus hilangkan untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu di tempat ini. Artinya Bapak Ibu, jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah merasa ditinggal oleh orang. Dan di sini ada saya lihat tadi suatu pantun. Naik ke panggung untuk pentas, apa daya jatuh ke lantai. Jangan pernah pandang rendah kepada disabilitas. Mereka juga butuh dicintai. Itulah otoritas Tuhan pencipta manusia. Sepintar apapun manusia, sekaya apapun manusia, itu tidak pernah memberikan suatu kecukupan terhadap dirinya. Tetapi selemah apapun kita, artinya kekurangan apapun kita, kalau kita mengingat siapa pencipta kita, yakinlah sebelum kita diputus kontrak hidup di dunia ini, pasti kita dibutuhkan. Amin. Jadi tentu saya pribadi ketika saya mau ke sini, saya berdoa, Tuhan, pagi ini aku akan ketemu dengan orang ciptaan-Mu. Pertemukan kami dengan damai sejahtera. Tapi saya juga perlu doa Bapak Ibu terhadap kampus saya, supaya kampus saya juga semakin baik. Kampus kami itu Universitas Emputan Tular masih butuh doa supaya lebih baik ke depan. Bapak Ibu lihat panitia kita yang pakai jaket kuning, mereka memberikan hatinya untuk bertemu. Kalau nggak ada mereka kan kita nggak bisa ketemu Bapak Ibu. Jadi saat ini kita sangat berbahagia. Walaupun Bapak Ibu tidak melihat katanya indahnya dunia ini, tapi hati nurani Bapak itu lebih dari itu. Justru kami, saya sendiri sering belajar dari Bapak Ibu. Artinya ketika sesuatu singgap ke tubuh saya, misalnya saya sudah terletak di tempat tidur, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Jadi perlu kita belajar kan? Itu Pak Jona Amandamani, saya sangat terapresiasi. Beliau tidak bisa melihat indahnya dunia, tapi bisa dia bercerita kepada orang-orang yang bisa melihat indahnya dunia, tapi tidak merasakan. Kan sedih Bapak Ibu. Jadi yakinlah bahwa Bapak Ibu tetap tidak lepas dari pemeliharaan Tuhan yang Maha Baik. Apapun aktivitas Ibu, Bapak, adik-adik saya, saat ini diyakinkan kepada Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu kita juga sayangi. Negara kita memberikan perlindungan hukum kepada Bapak Ibu, Undang-Undang nomor 8 tahun 2016, bahwa Bapak Ibu juga punya hak hidup, punya hak dicintai, punya hak diperhatikan. Jadi saya pikir itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan kepada panitia sekaligus inilah dari saya ya. Artinya nanti biar Bapak Ibu teman saya dosen biar lebih banyak waktunya. Yang pasti hari ini hari yang paling bahagia buat kita. Bisa kita bertemu dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu, orang tua kita yang memiliki keterbatasan, tapi memiliki nurani yang luar biasa. Saya kurang memang memahami tempat ini, Pak Mudi. Nah, memang
aku dikasih rundown untuk kurang saya perhatikan. Yang pasti tempat ini menjadi tempat yang penuh berkah bagi Bapak Ibu. Suatu saat mungkin di antara kita yang ada di sini bisa nanti duduk menjadi salah satu pengurus Komisioner Nasional Disabilitas. Dan bahkan ada yang memiliki keterbatasan bisa menyandang memperoleh gelar yang paling tinggi doktor. Saya lupa ada 7 orang itu Dewan Komisioner Disabilitas. Tapi ketika itu hanya satu yang mempresentasikan, sangat terapresiasi. Sejatinya kita yang melindungi Bapak Ibu ini dibalik. Dan banyak itu Bapak Ibu di media massa yang memiliki keterbatasan justru jadi sumber inspirasi. Saya lupa namanya, yang tangannya tidak ada, kakinya tidak ada, itu menjadi motivator terhebat di dunia. Saya lupa, dia punya keluarga. Jadi jangan pernah Bapak Ibu merasa terasing. Itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih ke panitia, sukses. Khusus Itoku Serevina, walau kau sering bawel, tapi hati nuranimu cukup terbuka untuk melihat ciptaan Tuhan. Jadi untuk mengakhiri kata sambutan sekaligus motivasi dari saya, karena tadi saya membaca pantun, ini saya nggak tahu orang teknik yang senang pantun, ya. Ternyata ilmu sosial itu juga indah. Jadi saya ucapkan pantun, pergi tamasya membawa peta, ketemu kambing sedang bertubrukan. Bayangkan bila mereka keluarga kita, tentu sedih jika diasingkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Kepala dan Pengurus Atensi di Kementerian Sosial, yang saya muliakan dan saya banggakan, kepada para peserta hari ini, Bapak Ibu dari OGDJ, dari penyandang tunanetra dan disabilitas, yang saya banggakan dan yang sangat saya sayangi. Sama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang pada pagi hari ini masih kita diberikan kenikmatan, terutama kesehatan, sehingga kita bisa bersilaturahmi dalam rangka sedikit memberi motivasi, memberi kepercayaan diri untuk menjadi insan-insan yang mulia, yang berguna baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Saya Edi Supriyanto dari dosen Fakultas Hukum Amputasi Tular Jakarta, sangat bangga dan sangat senang sekali bisa bersilaturahmi, bisa berkumpul dengan bapak-bapak, ibu, adik-adik sekalian. Sedikit saya bisa memberikan motivasi, memberikan pencerahan, dan bisa memberikan suatu sedikit solusi bersama-sama.
saya, mungkin Bapak Ibu yang bisa melihat, mohon maaf, saya juga penyandang cacat. Ya, dalam arti saya kemarin sudah 2 tahun terkena serangan stroke, sehingga sampai saat ini saya yang masih belum bisa sempurna bicara maupun gerakan-gerakan sebagaimana ya orang-orang yang normal. Tetapi saya punya keyakinan, punya kepercayaan, saya harus bisa beraktivitas seperti layaknya orang-orang yang normal. Kalau sama-sama kita bisa bayangkan Bapak Ibu ya yang cacat, yang tidak bisa beraktivitas secara normal seperti orang-orang yang sehat, tentu kita akan menjadi berputus asa. Bagaimana kita harus menghadapi kehidupan yang sangat sulit, mau bergerak, mau berbicara, tentu menjadi penghalang kita. Tetapi sekali lagi kita sebagai manusia, apalagi mohon maaf nih yang kita semuanya sudah beriman, beragama, kita harus punya keyakinan bahwa semua apa yang kita dapat adalah atas kehendak Allah yang Maha Kuasa. Kita tidak bisa menghindari, tidak bisa menolak keadaan apapun yang kita hadapi, mau tidak mau harus kita hadapi. Nah, tergantung bagaimana kita bisa menghadapi apa yang kita dapatkan sekarang ini. Bapak Ibu semuanya, bahwa hampir semualah manusia itu punya perjalanan, punya kehidupan yang berbeda-beda. Tadi ada yang sakit, ada yang kakinya cacat, mohon maaf, ada yang tidak bisa mendengar, ada yang tidak bisa melihat. Semua orang pasti akan mengalaminya, walaupun tidak harus mendapatkan kepada semua orang. Tapi bagi kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, diberikan penyakit, diberikan kekurangan, kita tidak boleh berputus asa. Selama kita masih beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, harapan-harapan untuk bisa sembuh, bisa beraktivitas seperti orang-orang lainnya pasti akan diberikan jalan keluar oleh Yang Maha Kuasa. Tinggal bagaimana kita menyikapi hal-hal tersebut. Misalnya kita tidak bisa melihat, tapi banyak kita perhatikan kan, di mana-mana, di jalanan, di rumah sakit, semua bisa dilakukan dengan hal-hal yang lainnya. Kita tidak hanya bisa mengeluh, oh saya tidak bisa melihat, saya tidak bisa mendengar, saya tidak bisa berjalan. Tapi kita harus cari solusi bagaimana agar semua yang kita inginkan bisa berjalan seperti orang-orang yang normal. Jadi pertama, iman itulah harus yang dimuliakan, yang kita tinggikan. Kita harus percaya, harus yakin bahwa Tuhan yang Maha Esa akan memberikan jalan keluar. Dalam Islam ada sedikit pepatah mengatakan bahwa Allah itu tidak akan memberikan beban yang melebihi kalau kita tidak mampu menjalankan. Jadi apapun beban berat tugas yang diberikan Tuhan yang Maha Esa pasti bisa kita lakukan agar apabila kita yakin kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi keterbatasan kita yang cacat, yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, jangan menjadikan alasan. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat penyandang cacat atau yang disabilitas itu malah ada lomba-lomba yang bisa dilakukan dalam kejuaraan-kejuaraan. Mereka bisa kok, yang patah kakinya, yang tidak punya tangan, mereka bisa lomba berenang, bisa lomba bulu tangkis. Kenapa? Ya itu tadi, karena motivasi kita bahwa kita harus yakin dan percaya bahwa kalau kita punya kepercayaan yang kuat, kita bisa lakukan dalam hal bentuk apapun seperti manusia-manusia yang normal. Jadi keyakinan, kepercayaan diri yang harus selalu kita tanamkan. Sikap optimisme. Ya, kita harus berpikir positif. Saya kalau nggak bisa pakai tangan, bisa mungkin pakai kaki. Ya, tidak bisa pakai mata, bisa alat-alat yang bisa membantu kita bisa melakukan kegiatan. Bisa membaca bahkan sekarang kan pakai huruf braille. Ada alat bantu dengar. Ya, sepanjang kita tadi lagi, jangan berputus asa dengan apa yang kita dapatkan. Ya kayak saya dicontohkan sekarang ini saya mungkin sudah kurang lebih 2 tahun saya tidak bisa berjalan normal. Kadang-kadang bicara pun sekarang aja nih agak lumayan bisa lancar. Sebelumnya Bapak Ibu saya sangat susah bicara terbata-bata. Tapi tadi keyakinan, keteguhan kita harus kita tanamkan bahwa nanti kita bisa sembuh, bisa beraktivitas seperti manusia-manusia yang normal. Kemudian di komunitas ini ada juga Bapak Ibu yang merasa, oh sekarang kan zamannya sulit nih, tidak punya pekerjaan, mau cari makan susah. Alhamdulillah di Bekasi sudah ada atensi yang bisa memberikan ya bantuan sebagai masalah sosial di Bekasi. Tentu juga sekali lagi ini hal yang sangat menggembirakan. Tinggal kita saja mau tidak kita bisa mau bekerja giat, tidak bermalas-malasan. Insya Allah kalau kita punya motivasi, punya keinginan dalam bentuk apapun, kita bisa melakukannya. Saya harus bisa. Iya, saya harus bisa. Harus bisa, Pak ya. Semua pasti bisa. Walaupun tinggal di lingkungan sosial seperti ini, saya yakin percayalah Bapak Ibu punya semangat yang hebat. Jangan pernah berputus asa. Kadang-kadang kalau kita tadi memikirkan bagaimana kita punya kekurangan, kita akan berputus asa, tapi itu wajar saja. Tapi jangan selalu dibawa terlalu jauh. Sekali lagi, keimanan, ketakwaan kita, kepercayaan diri kita lah yang harus selalu ditumbuhkan. Oh, kalau ini sulit, bisa ada jalan lain. Ini sulit, bisa ada jalan lain. Pasti ada jalan keluar. Sepanjang kita mau berusaha. Ya. Jadi saya sekali lagi, walaupun saya dosen ilmu hukum, dalam hal ini tidak menyampaikanlah masalah hukum, tapi saja saya hanya memberikan satu inspirasi. Kita tidak sendiri, ya. Banyak saudara-saudara kita yang terkena musibah. Kalau kita bayangkan sekarang belum lama kan ada gempa di Cianjur. Kalau kita bisa rasakan, kita bayangkan, mereka mungkin akan lebih sedih. Ada yang anaknya hilang, meninggal, hidup juga cacat, tidak punya rumah. Jadi
itu sebagai pembanding kita, bahwa bukan hanya kita yang mendapat tanda kutip penderitaan yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak ya saudara-saudara kita di luar, di seluruh Indonesia bahkan, yang masih memiliki keterbatasan. Bahkan jangan di Indonesia lah, di Bekasi saja yang sering kita melihat, kalau saya pas jalan, ya banyaklah masalah-masalah sosial yang masing-masing dihadapi oleh orang-orang. Tapi saya bangga dan saya senang, saya lihat bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh, ibu-ibu yang sepuh juga, yang muda-muda masih semangat, masih mau istilahnya memotivasi dirinya untuk selalu bisa berkegiatan. Bagaimana jalan pikiran kita, otak kita, fisik kita bisa dimotivasi selalu bisa bergerak kemanapun. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan sebagai salah satu inspirasi, motivasi, karena saya kebetulan juga menyandang cacat juga, jadi jangan pernah berputus asa. Ya, saya juga 2 tahun belum sembuh-sembuh, tapi saya tetap berusaha untuk sembuh, berusaha berobat kemanapun, sampai dimanapun akan saya cari terus. Saya harus punya motivasi, punya keinginan untuk sembuh. Jadi Bapak Ibu dan adik-adik juga harus begitu. Kuatkan motivasi Bapak Ibu, kuatkan semua kepercayaan dirinya. Insya Allah semuanya akan selesai dengan sendirinya. Demikian yang belum dapat saya sampaikan. Terima kasih dari teman-teman ya, anak-anak mahasiswa, teman rekan-rekan dosen, khusus Bu Serepina yang masih saya sebagai salah satu dengan Ibu Serepina mendirikan yayasan SKK yang sampai saat ini masih bisa digandeng dengan mahasiswa semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu sedikit yang dapat bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi bahwa semuanya itu akan bisa kita atasi. Kita harus semangat, pasti kita bisa. Apapun bisa di dunia ini, apapun terjadi, apapun yang tidak mungkin terjadi. Kejadian-kejadian pasti akan terjadi dengan sendiri. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang mengganggu Bapak Ibu semuanya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini menjadi momen kita juga Bapak Ibu menjadi hal yang baik, dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberikan bantuan, pertolongan, berkat dan rahmat kepada kita semuanya. Amin. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Edi Supriyanto SHMH untuk sambutan dan motivasinya untuk kita semua. Acara selanjutnya sambutan sekalian membuka acara Kepala Sentra Terpadu Pemudi Luhur Bekasi, Bapak Bambang Giantara SST. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati rekan-rekan dari Universitas Hutan Tula, rekan dari STPL, dan Bapak Ibu penerima manfaat yang kami sayangi semua.
pagi ini alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang tadinya pagi cukup mendung, alhamdulillah sekarang sudah cerah sedikit lah. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, izin menyampaikan permohonan maaf dari Pak Ketut selaku Kepala Sentra Terpadu Pengendalian Bekasi. Beliau seyogyanya berkenan untuk hadir di tengah-tengah kita, tapi beliau ada agenda rapat di Salemba sehingga menyampaikan permohonan maaf dan titip salam, dan mudah-mudahan acara kita pagi hari ini bisa membawa kebaikan bagi kita semua. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kami dari Sentra Terpadu Pengendalian Bekasi mengucapkan terima kasih kepada Universitas Hutan Tular yang merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat. Dan ini mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya menjadi kegiatan yang sifatnya seremoni, tetapi kita harapkan ada kegiatan yang secara dari akademisi bisa berkoordinasi kami dari segi pelayanan teknis, sehingga tercipta kolaborasi antara dari universitas dan kami dari Kementerian Sosial, bagaimana kita bisa hadir bersama-sama dengan masyarakat semua, bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Mungkin ada ilmu-ilmu yang bisa kita terapkan bersama sehingga bisa dirasakan oleh kita semua. Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, mengingat waktu terus berjalan. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih, dan mudah-mudahan dari universitas, dari STPL dan keluarga besar dari penerima manfaat pagi hari ini diberikan keberkahan, sehat-sehat semua. Dengan kondisi cuaca seperti ini, kami mohon kita semua tetap menjaga kesehatan. Mohon maaf bila salah kata. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya penyerahan sertifikat penghargaan untuk narasumber untuk Ibu Serepina Tiur Maida supaya bisa maju ke depan untuk penyerahannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Kepada Bapak Ibu dosen, para motivator untuk maju ke depan, kita bisa abadikan foto bersama. Sekalian penyerahan sertifikat dari Pangudi untuk kita semuanya. Terima kasih. Kepada Bapak Ibu mohon untuk maju ke depan. Jangan dulu. Selanjutnya penyerahan bingkisan ke divisi OGDJ disabilitas, tunanetra dan lansia untuk Ibu Serepina kepada Pak Bambang untuk bisa maju ke depan. Didampingi oleh Bapak Ibu dosen. Bapak
Edison selaku Ketua LPPM, dipersilakan. Bapak Ibu, ini mau dikasih bapaknya. Tepuk tangan dulu, Bu. Penyerahan bingkisan untuk divisi OBDJ disabilitas tunanetra dan lansia, dipersilakan untuk panitia membawa ke depan. Didampingi oleh Pak Rodea. Maaf ya. Silakan, Pak. Murni, ini dapat ini. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Ibu dosen semuanya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya, mari sama-sama kita saksikan dan kita nikmati persembahan musik dari rekan-rekan disabilitas. Waktu dan tempat dipersilakan. Untuk saudara Mas Hendra, silakan untuk bisa tampil ke depan. Pernah kita sama-sama susah, terperangkap di dingin malam, terjerumus dalam lubang jalanan, tergilaskan kisah waktu yang sombong, terlelap mimpi yang indah, lelah. Pernah kita sama-sama rasakan hangatnya mentari hanguskan hati, hingga saat kita nyaris tak percaya bahwa roda nasib memang berputar. Sahabat, masih ingatkah Silakan untuk rekan-rekan panitia yang ingin menyumbangkan sedikit uangnya, dipersilakan. sementara
hari terus berganti, engkau pergi dengan dendam membara di hati. Untuk semua sahabat, cukup lama aku jalan sendiri tanpa teman yang sanggup mengerti, hingga saat kita jumpa hari ini, tajamnya matamu di dalam jiwaku. Sahabat, masih ingatkah? Ayo tangannya dulu semuanya. Sementara hari terus berganti, engkau pergi dengan dendam membara di hati. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Hendra yang sudah menyumbangkan lagunya. Acara selanjutnya pemberian motivasi yang akan diberikan oleh Ibu Serafina Tiur Maida Esos MPD MIKOM dan Bapak Insinyur Rodear S Pasaribu MSI. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selamat pagi semuanya. Sehat semuanya? Mana sehatnya? Tunjuk tangan ke atas. Wah, ini kayaknya kita belum dol gitu ya, belum ngegas kalau tidak didampingi oleh Bapak Ibu dosen. Ya, nah, jadi Bapak Ibu dosen, Ibu Jupe, Pak Edison, Pak Bolean, ya Pak Rodean, Pak Raston, Pak Oberlin, ya ayo kita maju ke depan. Saatnya kita menghibur, ya saatnya kita menghibur. Setuju nggak? Setuju. Yang di sana setuju nggak? Setuju. Aduh, luar biasa ini. Hari ini kita mau ngapain ini, MC? Oh, ada Bu Jupe katanya mau bagi-bagi hadiah. Bapak Ibu mau hadiah semuanya? Wah, hari ini banyak hadiah. Tapi tadi maju dong ya. Nah, menunjukkan potensinya. Ya silakan Bu Jupe, silakan. Pagi semua. Ade. Terima kasih buat Bapak Ibu, saya bisa berdiri di sini dan memberikan sedikit kata-kata. Kalau di dalam prinsip saya itu tidak penting seberapa banyak duit Bapak Ibu di kantong, tetapi yang penting itu apa? Kesehatan. Karena baru-baru ini kita viral ya, yang di kalender itu 4 keluarga meninggal, orang tua dan
anaknya juga. Saya tidak tahu kebenaran, tapi perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Junifer, famnya Panjaitan. Keseharian saya selain mengajar anak didik saya di Universitas Semputan Tular, saya juga praktisi hukum. Kalau ada praktisi hukum sebagai advokat, pengacara, bukan pengangguran banyak acara ya. Tetapi kalau ada yang bermasalah dengan polisi gitu kan, atau ada keluarga yang bersentuhan dengan hukum, bisa dihubungi saya. Banyak rekan-rekan juga di Semputan Tular. Nikah lagi nggak saya sarankan kalau nggak ada duitnya, karena nggak bakal adil kan. Betul. Jadi saya mempunyai anak 4, banyak ya, banyak. 2 perempuan, 2 laki-laki, jadi 2 pasang. Segitu sih. Jadi saya pengen bagi-bagi rezeki bagi bapak ibu yang semangat. Kalau nggak semangat saya nggak mau. Harus semangat ya Bu ya. Iya. Bu, ya. Ada nggak yang bisa nyanyi nih? Bisa nyanyi, wah, ada hadiah loh. Siapa yang bisa nyanyi? Oh, ada yang bisa Dangdut, dangdut tapi dangdut. Baru joget ya, joget. Ya kan? Bapak bisa nyanyi, Bapak bisa nyanyi, ayo. Boleh. Goyang dumang bisa nggak? Iya. Bisa ini. Lagu apa? Lagu apa? Hah? Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Jangan. Di sini kita mau goyang. Dangdut. Dangdut mau goyang. Kalau ku mau cinta Yesus itu beda lagi. Dia mau cinta Yesus. Dangdut. Dangdut. Ya. Oh, ada lagu barat ya. Ada juga nanti Bapak ya, Bu ya. Ya, Pak. Siap. Ya. Yang bisa nyanyi bagus, ya. Dapat duit yang warna biru. Yeay. Oh, ini juga ada nih. Ibu ya, Pak. Nanti Bapak ya. Goyang dumang. Oh, Ibu ya, Ibu Sakina ya. Silakan. Tepuk tangannya mana? Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun bagai pilih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih buat Ibu siapa? Mama Ria. Boleh balik ke tempatnya. Ya, Tuhan memberkati. Bu Sakina ya, Bu Sakina ya. Mau ngapain Bu Sakina mau ada warohma? Apa? Oh, Send me the pillow. Oke. say me the pillow. Na na na. Send me the pillow. Belum. Tangannya semua. Send me the pillow.
vacation di Traveloka Holiday Stays ternyata lebih... Sabar ya, sabar. Penyanyinya udah ready. Tepuk tangannya. I get better for you.
Oke. Asik. Mana kontaknya Bu Ika? Padamu ku serahkan jiwa raga, menuruti segalanya. Kau aku menyayangimu. Ya baik, terima kasih yang sudah banyak mensupport kami pada pagi hari ini dari Solisindo Kreatif Konsultan, Serikat Pekerja Dosen, dan karyawan serta dari Wardah Kosmetik. Dan juga kami juga mengucapkan terima kasih yang sudah mensupport kami dari kedai Bang Mail, email Salon Tata Rias, Refleksi Sehat dan Niat, Kurnia Tyler, Kuliner Tradisional, Kuliner Palusi, Kreasi Vokasi, dan Coffee Shop. Tepuk tangan semuanya. Selanjutnya kita akan mengadakan kuis. Tentunya banyak hadiah untuk yang berani tampil ke depan. Ada yang mau hadiah semuanya? Oke, nanti setelah ini kita akan main kuis untuk ya baik, selanjutnya untuk bermain kuis saya memohon untuk Ibu Serepina Tiur Maida Esos MPD MIKOM dan Bapak Insinyur Rodeor S. Pasaribu MSI dan Pak Edison dan Bapak Dr. Anus Insinyur Edison H. Manurung STM MMH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Dipersilakan. Ya, hari ini kita akan bagi-bagi voucher. Ya, tepuk tangannya mana? Hari ini semuanya senang? Gembira? Aduh, puji Tuhan, alhamdulillah. Hari ini kita bagi-bagi voucher nih Pak Edison. Kita bagi-bagi voucher belanja di 8 tenan. Ya, di 8 tenan yang sudah dibuka. Masih banyak sekali warung-warung yang tersedia makanan dan minuman. Semua saudara-saudara bisa menikmatinya. Ya, nanti ada pembagian voucher dari kita. Tapi ada juga hadiah-hadiah lain yang masih banyak dipersiapkan oleh Pak Edison dan Ibu Serepina. Aduh, hari ini mana vouchernya? Vouchernya mana nih? Voucher? Ya, voucher. Ya, ada vouchernya Bu Wuri. Ya, Bu Wuri. Nah, kita suruh ngapain ini Pak Edison? Siapa yang dari sana disabilitas yang belum atau dari teman-teman yang lain? Hah? Ya, maju ke depan. Ayo, ada yang berani untuk maju ke depan? Ya, hanya Teman-teman maju. semua? Ya. Berapa orang? 2, 3 orang silakan. 2 orang, 3 orang boleh yang berani tampil. Disabilitas. Silakan. Ih, Ayo Bapak mau maju ke depan, silakan. Iya, boleh nanti. Ayo, ya, ayo, ada ayo. bagiannya, ada bagiannya. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Nah, Ayo silakan ke sini Ibu. ya, di tengah Ibu. Ayo. Iya, agak ke tengah sini silakan. Maaf. Gak apa-apa Ibu. Nah, ini ada 3 orang ya. Nah, 3 orang ini kita mau bagi voucher. Vouchernya mana nih? Voucher, vouchernya. voucher. Nah,
nanti vouchernya ini ada nasi sotonya kebetulan nggak buka, nasi iga ada, nasi ayam ada, nasi rawon ada, kopi hitam ada, pempek ada, es teh manis ada, banyak sekali. Banyak. Ya, banyak sekali. Ya, jadi nanti bisa dibelanjain gratis ya, panitia yang menyiapkan. Pak Edison silakan, mau disuruh ngapain ini? Silakan Pak Edison. Kalau disuruh skop jam kan nggak lupa. Bu, nama ibu siapa bu? Neng Alia. Neng, bisa cerita cerita tentang cintanya Neng. Ayo. Aduh, saya jadi nervous nih. Aduh, gimana ya Pak? Iya, Singkat, Pak. padat, dan jelas ceritanya. Enggak, pengen Neng Alia deh. Jangan. Kalau cinta itu jangan bingung. Cinta turun dari mana ke mana. Yaitu Acara selanjutnya penyerahan bingkisan untuk motivator. Selanjutnya untuk Ibu Serepina Tiur Maida bisa bergabung ke depan. Lalu untuk para motivator yang lain, untuk Bapak Rodear, Bapak Edison, Bapak Edi Suprianto, Bapak Raston Sitio, dan Ibu Jennifer Den, silakan untuk maju ke depan. penyerahan bingkisan untuk para motivator dimohon untuk maju ke depan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak dan Ibu motivator dimohon untuk maju ke depan karena kita akan memberikan bingkisan. Silakan Ibu. Bagi Bapak Ibu motivator, kali ini ada sedikit persembahan bingkisan dari kami, dari panitia, menyerahkan kepada para motivator. Mudah-mudahan bisa digunakan dan dinikmati. Ya. Iya. Ibu Jupe, Pak Rodear, Pak Oberlin, Pak Emmanuel. Ya. Ini sudah ada namanya. Oh ya, Pak Rodear, silakan dikasih saja langsung biar kita bisa foto bersama. Pak Rodear, ya. Iya. Dauri, jangan sampai salah ininya nama-namanya ya. Itu siapa lagi? Ibu Junifer, silakan Bu Junifer. Ya, Pak Junifer.
begini bang. 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 Tadi karena begini. Pak, boleh ya? Siapa lagi?